이걸로만 통하지. Halo semua, kembali lagi dengan Mimin Tampan di sini. Kali ini Mimin mau nerusin lagi film Vagabond yang sekarang masuk ke episode ke-6. Dan jika belum nonton sequel pertama hingga kelima, silahkan cek playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan Oh Sang-mi yang pingsan. Di bawah dan di ruangan perawatan terlihat baik-baik saja. Kemudian seseorang mendatanginya dan memberinya sebuah amplop. Setelah Gun sampai di rumah aman terlihat di sana, ia melihat Min Jae-sik sedang berbicara dengan sekretaris senior di luar rumah. Kemudian tak lama setelah itu Go-hye datang memberinya kopi. Dan di sini Gun terlihat sombong karena sudah melawan banyak pengawal presiden. 전쟁의 신? 짠! Di lain sisi, Oh Sang-mi dibawa ke ruangan interogasi Bin. Di sana Oh Sang-mi nampak tenang dan berbagai pertanyaan dari Tae-woong dapat dengan mudah ia jawab. Bahkan ia pun mahir dalam bahasa Spanyol. 나랑은 무관한 일이에요. 타라본과 통화를 했어요. 잘못하셨네요. Porque utilicé un móvil prepagado. Setelah direktur pergi, ternyata ini adalah strategi mereka untuk menangkap siapa pengkhianat di antara mereka. Dan kemudian kita diperlihatkan pembunuh bayaran yang paling mematikan, di mana tugasnya adalah menggantikan dari Lily yang bernama Kim So-do. 하지 마시라요. 차당이만 죽여 있으면. Selanjutnya di rumah aman, Gun nampak tidur dan dijaga oleh anggota Bin yang sedang makan ramen di sana. 아예 안 먹겠다고는 안 했잖아요, 비켜요. Nampak juga seseorang yang menyusup dengan menggunakan masker. Ternyata orang itu sudah menyampurkan obat tidur di makanan mereka, sehingga semua anggota Bin yang seharusnya berjaga malah tidur semua di sofa. Namun Hairi sempat bangun karena pusing di kepalanya, dan ia masuk ke dalam toilet. Dan pria yang menyusup tadi masuk ke kamar Gun dan menembaknya. Ternyata Gun tidak tidur di ranjangnya, dan dari balik kegelapan Gun muncul dan langsung melawan si pria itu. Gun kalah dalam duel dan pria itu hendak membunuhnya. Namun beruntungnya Go-hye yang melihatnya terlebih dahulu menembak pria itu dan membunuhnya. Kemudian Gun menelpon orang yang menyuruh pria itu, dan mereka terkejut karena yang menyuruhnya adalah Min Jae-sik. Go-hye juga mengirimkan bukti jika Gun sudah tewas dengan cara pura-pura telentang di lantai. Dan kemudian sosok yang memberikan amplop berisikan interogasi Oh Sang-mi adalah Min Jae-sik itu sendiri. Singkatnya, Oh Sang-mi akan dibebaskan dan di sana Hwa-suk memberikan GPS ke HP Oh Sang-mi agar keberadaannya bisa dilacak oleh anggota Bin. 어쩌줘서 고맙습니다. 우리가 미행할 거라고 의심하고 있어. Sebelum pergi, Go-hye kemudian menelpon kepala gang jika Min Jae-sik adalah pengkhianat sebenarnya Bin. Dan di sini kepala gang menerima rencana Go-hye. Gun kemudian keluar dengan menggendong mayat si pembunuh, sementara Go-hye menghapus rekaman CCTV yang sudah berlangsung tadi. Go-hye kemudian menemui kepala gang yang terungkap bahwa pria yang akan membunuhnya tersebut adalah tentara bayaran dari Korea Utara. Min Jae-sik sengaja mengumpulkan mereka kembali untuk niat jahatnya. Di dalam mobil, Min Jae-sik kemudian menelpon pimpinan tentara bayaran yang bernama Kim Do-soo yang mengatakan untuk segera membereskan Oh Sang-mi. Di lain sisi, Oh Sang-mi menuju sebuah gereja, dan di sana ia mengambil handphone yang ia sembunyikan guna menghubungi suaminya. 이렇게 막 전화해도 돼? 조사받고 있는 거 아니야? 걱정 마. Setelah selesai menelpon, Ki Tae-woong dan anggota Bin yang lain langsung merobos masuk dan mengambil SIM kartu HP tersebut.
Mereka kembali menangkap Oh Sang-mi dan akan dibawa kembali ke markas BIN. Namun saat di jalan, mobil mereka tiba-tiba saja ditabrak oleh truk. 통화하시. Oh Sang-mi kembali dibawa oleh mereka. Usut punya usut, mereka sudah menanamkan chips ke sepatu hak milik Oh Sang-mi, sehingga mereka tahu di mana Oh Sang-mi berada. Gun dan kepala gang mendatangi Gi Tae-woong yang hendak dilarikan ke rumah sakit. Di sana mereka juga sudah mengambil SIM card Oh Sang-mi yang padahal itu adalah bukti kejahatan ini. Go-hye bertugas untuk menangkap Min Jae-sik yang sudah terbukti ia bersalah. Dan di sana Min Jae-sik berhasil lolos. VF한테 전화만 3통 받았다. 참스타겠습니다. 형님도 날 내피하시라요. Kepala gang kemudian menemui si direktur dan meminta untuk dia memimpin investigasi ini. Ia berjanji akan menyelesaikan kasus ini dan menemukan siapa itu Kim Woo-gi dalang di balik ini semua. 저한테 이름해 주시면 김우기부터 민재씨까지 해봐. 전권 줄 테니까. Di dalam rumah sakit, Gun mendatangi Gi Tae-woong dan di sana Go-hye juga datang yang khawatir dengan keadaannya. Di sana nampak jika Gun terlihat cemburu dengan hal tersebut. 생각보다 좀 낫네. Setelah pulang, Gun kemudian membuat nasi goreng kesukaan keponakannya dulu. Namun tiba-tiba saja Go-hye datang dan membawakan makanan yang sangat banyak untuknya. Dan mereka pun makan bareng serta mabok bareng. 짜잔. 콩닥사라는 껴놓고 왔지. 자, 먹어봐. 쓰니까 여기다 조금씩만 마셔. 내 거야. 내 거다. Di kantor kepresidenan, Direktur An melaporkan pengkhianatan yang dilakukan Min Jae-sik, namun ia belum punya bukti untuk hal itu. 겁니까? 대통령께서 사소한 것 하나라도 보고. Perdana Menteri lalu mengusulkan jika masalah ini melebar, maka jalan yang ditempuh sebaiknya mengkambing hitamkan Menteri Pertahanan. Keluarga korban pesawat kemudian mengadakan demo menyuruh presiden untuk menyelesaikan kasus ini. 사고 발생의 진상 규명을 정식으로 정부에게 요청합니다. 또 하고 있지 않습니다. Di lain sisi, Edward Park melihat foto kedekatan Kim Woo-gi dengan Jessica sebelum pesawat itu jatuh, dan dia menyuruh asistennya untuk mengirim foto tersebut secara diam-diam. Kemudian Gun melihat reporter Jo Bu yang masih hidup, padahal sebelumnya telah dibunuh sewaktu di hotel. Gun berusaha mengejarnya, namun ia kehilangan jejak. Dan kemudian film berlanjut ke episode 7.